Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini di ibadah kita yang pertama. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah lagi dalam keadaan sangat diberkati Tuhan tentunya. Wow, Bapak Ibu Saudara, kita percaya pagi hari ini kita memulai sesuatu yang baru tentunya. Mari kita siapkan hati kita siapkan waktu kita siapkan ruangan kita, bahkan kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah raya kita. Saya percaya hadirat Tuhan selalu ada buat kita. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya akan membacakan sebuah kebenaran firman dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya selagi kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita layak memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan. Tanggalkan segala masalah, tanggalkan segala persoalan. Kita hampiri tahta Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa nyata dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani. Dan pagi hari ini Tuhan, satu kerinduan kami mau dan bisa mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan. Duduk diam dalam hadirat-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersuka cita bagi Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Kami mau bersukacita bagimu Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan
berlimpah bagi setiap kami. Haleluya, berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Bapa. Sebab kebaikan-Mu Engkau ukir dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kehidupan kami. Sebab itu apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tak sedetik pun kami akan takut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan ku takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah
Katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, Kau baik. Yesus Tuhan, kami percaya. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Syarana barana yarana bo. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang memegang kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami ada saat ini karena kebesaran Tuhan. Kami berdiri saat ini semua karena kebesaran Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hanya namamu yang kami tinggikan, biar hanya namamu yang kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab tiada sepertimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sungguh besar Engkau. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our
Oh, we'll see how great, how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart and my heart will sing how great is our God. Name above, name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terus bersuka cita buat kebaikan Tuhan yang terus kami alami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi Ibu Cynthia Yuwono, Saudara Merpati Asmunarto, anak Yemima Daud, anak Priscilia Lumampau, Ibu Mary Chandra, Ibu Cynthia, Saudari Siska Dama yang Kau tambahkan usia 1 tahun lagi Tuhan. Biar Tuhan mereka tetap bersuka cita Tuhan. Biar ditambahkan usia yang baru ini Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Semakin dewasa dalam menghadapi segala persoalan hidup mereka Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, apapun menjadi persoalan hidup mereka Tuhan, biar Tuhan menjadi sumber jawaban bagi mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan hadirat-Mu dalam kehidupan mereka senantiasa. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan bagi gereja kami yang ada di Luwuk Tuhan, HCC Luwuk Tuhan. Engkau menambahkan usia yang kedua Tuhan. Kami percaya Tuhan adanya gereja ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas gereja ini Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi dampak bagi setiap generasi Tuhan, membawa pengaruh yang luar biasa bagi kota Luwuk Tuhan. Menyerahkan HCC Luwuk ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati gembala yang ada di sana Tuhan, berkati pelayan dan staf yang ada Tuhan, berkati jemaat yang ada di sana Tuhan. Biar melalui kehidupan mereka Tuhan ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan dan boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dalam gereja HCC Luwuk ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar rencana demi rencana, planning demi planning boleh terlaksana sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berikan kesatuan hati bagi mereka jemaat yang ada, dari gembala, staf, pelayan dan semua jemaat yang ada Tuhan. Beri kesatuan hati, unity di dalam Engkau Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus juga berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan acara
online yang ada di gereja ini Tuhan. Baik dari saat teduh Tuhan, ibadah raya, doa malam, semua yang ada di dalamnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar kerajaan Tuhan semakin dinyatakan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan boleh sampai ke ujung bumi Tuhan, melalui siaran online yang ada dibuat di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati multimedia yang ada Tuhan. Berkati semua yang ada digunakan untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Berkati, berkati, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat kami semua Tuhan. Berkati Tuhan bagi setiap yang mendengarkan, bagi setiap yang menyaksikan Tuhan. Biar ada pertobatan, ada orang-orang yang kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada ketetapan Tuhan. Banyak keluarga dipulihkan, banyak hati yang dipulihkan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus Roh Kudus berkarya dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam Tangan Kau, sumber jawaban bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa hebat. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mungkin saat ini baru pertama kali menyaksikan ibadah kita. Saya percaya biar ibadah kali ini saat ini sangat memberkati, boleh memulihkan, boleh menguatkan, boleh menyembuhkan. Biar pujian penyembahan kita benar-benar memperoleh perkenanan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya percaya juga dalam keadaan diberkati, karena kita percaya Allah yang tidak dibatasi oleh apapun hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mau menyampaikan pada ibadah minggu kita pada tanggal 27 September 2020 belum bisa diadakan secara fisikal. Kita akan mengadakan secara online lagi karena melihat keadaan dan situasi yang ada. Karena kita percaya kita tetap berjaga-jaga tentunya. Kita mau menjaga, dan gereja juga mau menjaga kesehatan jemaat, menjaga kesehatan para pelayan yang ada. Kita percaya tangan Tuhan yang ajaib segera boleh memulihkan keadaan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap mempersiapkan diri tentunya. Baik. Nah, pengumuman yang kedua, Connect Group sama Bapak Ibu Saudara belum bisa diadakan secara fisikal. Kita akan tetap mengadakan, mungkin para leaders boleh menginformasikan kita mengadakan CG secara online. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak mengurangi damai sejahtera, tidak mengurangi apapun yang ada, kita tetap bersatu dalam tubuh Kristus tentunya. Jadi info CG Group boleh menghubungi leader-leader masing-masing, kita akan mengadakan CG secara online. Nah Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah untuk memperlengkapi spiritual journey kita akan dibuka kembali kelas Engage Class yang diadakan pada pada hari Minggu tanggal 27 September 2020. Yaitu pada jam 15 sampai jam 18. Baik Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang sudah mengikuti yang pertama, kedua, yang ketiga, saat ini kita boleh menghubungi Pastor Johan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan korban persembahan, boleh melihat nomor-nomor yang ada atau men-scan barcode yang ada untuk memberikan korban persembahan perpuluhan, diakonia, janji iman, pembangunan. Boleh Bapak Ibu Saudara melihat yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara untuk memberikan korban persembahan yang ada. Baik Bapak Ibu Saudara, baik, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan saat ini untuk menyambut kebenaran firman yang luar biasa saat ini. Saya percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada, memberikan pengertian yang luar biasa, memberkati hamba yang luar biasa, karena firman yang kita mau belajar firman yang luar biasa tentunya. Baik Bapak Ibu, untuk saat itu mari kita saya jemput bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart and my heart will sing how great is our God, name above. Name above all name. You are worthy.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau, kami punya Bapa seperti Engkau. Kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Jika kami ada hari ini sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu datang di hadapan-Mu. Bawa hati kami yang rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, bukakan hati kami, pikiran kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan. Bukan hanya kami dengar, tapi kami dapat menghidupinya dan berbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara secara online dalam ibadah minggu yang ketiga di malam hari ini. Saya percaya meskipun kita terpisah oleh jarak, tapi tidak membatasi sukacita Tuhan, tidak membatasi kuasa Tuhan terjadi dimanapun kita berada saat ini. Katakan amin. Haleluya. Saya ingin memberikan selamat ulang tahun untuk HCC Luwuk yang kedua. Saya bersuka cita, saya percaya di 2 tahun ini Tuhan sudah menunjukkan pertolongan penyertaannya. Saya percaya di tahun-tahun berikutnya Tuhan akan pakai HCC Luwuk lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Nah saudara, di sepanjang bulan September ini kita membahas tentang satu tema atau khotbah berseri tentang excellent atau tentang luar biasa. Dan kali ini tema excellent saya akan bahas, akan sharing buat saudara tentang excellent faithful atau kesetiaan yang luar biasa. Di ibadah 1 dan ibadah 2 tadi pagi dan tadi siang, Pastor Yeswin sudah share tentang bagaimana memiliki kesetiaan yang luar biasa, kesetiaan yang sampai akhir, sungguh luar biasa. Dan saat ini, malam hari ini saya akan share kepada saudara tentang kesetiaan yang luar biasa. Ada satu tokoh Alkitab yang menurut saya sangat menjadi teladan kesetiaan yang excellent. Mengapa? Karena tokoh ini dia hidup dari penjara ke penjara, dari penganiayaan, pengusiran, bahkan dia mengalami kapal karam, dia didera berkali-kali demi melayani Tuhan, demi menyebarkan kabar tentang Yesus. Dia yang dulunya jahat, menganiaya dan membunuh orang percaya, berubah jadi setia sama Yesus. Bahkan ia menulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru. Dia adalah Paulus. Paulus adalah salah satu tokoh favorit saya di Alkitab. Karena banyak quotes atau kalimat-kalimat yang dia ucapkan yang menurut saya sangat signifikan. Buat saya terkagum, bisa-bisanya sebuah kalimat seperti itu keluar dari mulut seseorang. Dia berkata bahwa ketika aku lemah maka aku kuat. Itu adalah sebuah kalimat yang luar biasa, yang penuh hikmat. Paulus pernah berkata juga, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus adalah orang yang luar biasa, teladan kesetiaan yang luar biasa. Selama ini kita hanya melihat pelayanan Paulus, betapa luar biasanya dia. Tetapi kali ini coba kita pikirkan, setelah semua penderitaan yang telah Paulus lewati, mengapa Paulus bisa tetap setia? Bayangkan ketika kita memposisikan diri kita di keadaan atau posisi Paulus, saya yakin itu tidak mudah. Mampukah atau bisakah kita memiliki kesetiaan seperti Paulus? Setelah saya mempelajari dan merenungkan tentang kisah dan perjalanan Paulus, saya mendapatkan ada 2 hal atau 2 rahasia yang menurut saya inilah kunci mengapa Paulus bisa tetap setia dalam keadaan segila apapun itu. Paulus tetap setia. Paulus tetap memiliki excellent faithful, tidak tergoyahkan. Nah, dalam waktu beberapa menit ke depan ini saya akan share 2 hal ini kepada saudara. Dan saya rindu lewat firman malam hari ini saudara dikuatkan Tuhan dan bisa memiliki excellent faithful, kesetiaan yang luar biasa. Hal yang pertama yaitu keep in touch atau tetap kontak. Nah, ini kata keep in touch ini seperti sebuah peribahasa. Biasanya kalau kita sedang berpisah dengan seseorang, terus kita bilang nanti kita kabar-kabari ya, kita keep in touch, kita tetap kontek-kontekan, tetap bangun komunikasi, keep in touch. Atau misalnya kita terpisah di jalan yang berbeda, tetapi sebentar kita akan bertemu kembali. Tetapi di tengah-tengahnya itu kita bilang, oke, tapi kita tetap keep in touch ya. Kita tetap kontek-kontekan, tetap kabar-kabaran, tetap bangun hubungan, tetap ada komunikasi, tetap ada kontak. Keep in touch.
Mengapa keep in touch? Karena tanpa kontak kita susah untuk setia. Nah, makanya LDR itu tidak mudah. Jika ada yang sedang menjalin sebuah LDR dan kalian bisa tetap setia dalam waktu yang cukup lama, saya apresiasi buat saudara karena saudara sangat luar biasa mempertahankan kesetiaan saudara. Dan saya jamin pasti saudara membangun keep in touch atau kontak yang intens dan konsisten. Karena komunikasi yang konsisten adalah kunci kesetiaan dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya komunikasi, kita sulit untuk bisa tetap setia. Tanpa ada keep in touch, kita sulit untuk tetap setia. Kita sulit setia terhadap sesuatu yang tidak berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Nah, Paulus, dia konsisten, dia keep in touch dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, meskipun hidupnya tidak mudah. Melewati penjara demi penjara, tetapi Paulus tetap keep in touch. Apakah mudah bagi Paulus untuk konsisten berdoa di dalam penjara? Tetapi Paulus tetap berdoa. Karena Paulus memiliki disiplin rohani. Nah, di ayat Kisah Para Rasul 16 ayat 23. Ini ketika Paulus dan Silas ada di penjara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan seterusnya kita tahu bahwa terjadi gempa bumi dan malaikat Tuhan membongkar penjara itu dan mereka bisa lolos. Tapi sebelum itu ada satu hal yang signifikan yang kita bisa lihat di sini, bahwa Paulus bukan hanya di penjara, tetapi diletakkan di penjara yang paling tengah, yang paling dalam. Menurut saya tingkat kesulitan untuk kabur itu semakin kecil. Dan juga bukan hanya di penjara, bukan hanya dikurung, tetapi mereka dipasung. Dipasung itu mereka seperti dirantai di sebuah kayu atau tiang atau apapun itu yang membuat mereka susah untuk bergerak. Apalagi untuk kabur, untuk lari. Mereka sulit bergerak. Tetapi di saat posisi tangan, kaki, badan mereka dipasung, terus sudah dipasung, dikurung di penjara paling tengah. Yang gilanya menurut saya, mereka bisa tetap berdoa. Dan bahkan mereka menyanyikan pujian. Ini hal yang luar biasa dari kehidupan Paulus. Di keadaan yang paling sulit pun mereka bisa tetap berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Paulus melakukan disiplin rohani. Disiplin bukan melakukan ketika kita mau, tetapi melakukan ketika kita tahu. Disiplin berarti tetap melakukan meskipun kita lagi tidak mood, kita lagi malas, lagi tidak pengen. Disiplin artinya melakukan karena kita tahu itu yang terbaik untuk kita lakukan. Disiplin tidak mengikuti mood, perasaan, keinginan, tetapi disiplin adalah sebuah komitmen. Melakukan karena kita tahu ini yang seharusnya kita lakukan. Dan kita tahu ini yang terbaik untuk kita lakukan. Kita tahu ini yang terbaik untuk kita. Ini yang harus saya lakukan. Meskipun saya nggak pengen, nggak lagi malas, lagi nggak mood, tetap saya harus paksa diriku untuk melakukannya. Itu namanya disiplin. Membangun hubungan dengan Tuhan, berdoa, bersyukur di saat-saat kita sulit untuk berdoa dan bersyukur, itu adalah disiplin rohani. Paulus melakukan disiplin rohani. Paulus tahu mengapa ia harus berdoa. Paulus tidak mengikuti kedagingan atau perasaan atau keinginannya, tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang hebat. Dia tahu, dia kenal Tuhannya, sehingga ia tidak mengikuti perasaannya, tetapi dia tahu, maka dia melakukannya. Itulah kedisiplinan rohani. Kita tahu sekarang bahwa kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang baik. Oleh karena itu tetaplah berdoa, tetaplah menyembah, tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang sangat sulit, meskipun dalam keadaan seperti kita lihat Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak bisa kita rasakan, tetap karena kita tahu Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita merasa seperti kita tidak melihat Tuhan, kita berdoa dan melakukan seperti yang kita tahu.
Itu hal yang pertama, yaitu keep in touch, tetap kontak, tetap bangun hubungan dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan, sehingga kesetiaan itu akan tetap terjaga. Hal yang kedua yang saya pelajari dari kehidupan Paulus sehingga dia memiliki kesetiaan yang luar biasa, yaitu keep in love. Keep in love, tetap jatuh cinta. Ini menarik, saudara. Kita sulit untuk setia terhadap sesuatu yang tidak kita cinta. Kita sulit untuk jatuh cinta. Kita sulit untuk setia terhadap seseorang atau pribadi yang kita nggak cinta. Apalagi yang kita nggak kenal. Terus, kita sulit untuk jatuh cinta terhadap sesuatu yang tidak membuat kita kagum. Bukankah awal dari kita jatuh cinta itu adalah rasa kagum? Seperti cinta pandangan pertama, atau dari kekaguman tiba-tiba suka dan kemudian jatuh cinta. Rasa kagum menghasilkan rasa cinta. Dan rasa cintalah yang membuat kita bisa tetap setia. Sulit untuk kita setia apabila kita tidak cinta. Dan rasa cinta dibangun oleh rasa kagum. Paulus adalah pribadi yang sangat terkagum oleh Tuhan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Siapa lagi yang pernah berkata kalimat yang seindah ini? Seseorang yang sangat terkagum, seseorang yang fall in love with Jesus, orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Paulus adalah orang yang jatuh cinta dengan Yesus, sehingga dia memiliki kesetiaan yang sangat kuat. Pertanyaannya, masihkah kita terkagum dengan Tuhan? Masihkah kita cinta dengan Tuhan? Bagaimana caranya agar saya bisa kembali terkagum sama Tuhan? Paulus didatangi Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dengan cahaya dari langit yang sangat terang, perjumpaan yang spektakuler. Ya mungkin kita tidak didatangi oleh cahaya dari langit, tapi ada yang dapat kita lakukan untuk bisa kembali terkagum dan terpukau oleh kehebatan dan kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Ayat ini sering dijadikan lagu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini ayat yang luar biasa. Kita perhatikan 2-3 kata pertama. Kecaplah dan lihatlah. Mengapa Mazmur berkata kecaplah dan lihatlah? Karena terkadang Tuhan itu sangat baik, tetapi kita yang nggak lihat dan kita yang nggak kecap. Kita nggak menyadari bahwa betapa baiknya Tuhan. Makanya di Mazmur ini dikatakan kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu selalu baik, tetapi apakah kita menyadarinya? Apakah kita mensyukurinya? Apakah kita melihatnya? Apakah kita mencicipinya? Mengecap kebaikan Tuhan. Taste and see. Kecaplah dan lihatlah. Lihat apa yang telah Tuhan buat di masa yang lalu. Sepanjang sejarah perbuatan Tuhan. Bahkan di sepanjang masa lalu kehidupanmu, lihat yang Tuhan buat. Kemudian lihat apa yang Tuhan sedang buat hari ini di dalam hidupmu. Dan juga lihat apa yang akan Tuhan buat di masa depanmu. Ingat setiap janji Tuhan di masa depan saudara. Maka saya pastikan saudara akan kembali terkagum dengan Tuhan. Mari mulai menyadari setiap kebaikan Tuhan. Setiap kedahsyatan Tuhan yang sudah pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Taste and see. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga saudara akan kembali terkagum dengan Tuhan. Mengapa kadang kita tidak kagum lagi sama Tuhan? Karena kita berhenti untuk melihat perbuatan yang ajaib. Kita berhenti, kita mulai melupakan pertolongan Tuhan di masa yang lalu. Dan bahkan lupa terhadap setiap janji Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, bisakah kita jatuh cinta kembali dengan pribadi yang sama? Bisa. Cinta itu dibangun, diperjuangkan, dan dipertahankan. Cinta itu bukan sesuatu yang abstrak yang datangnya tiba-tiba tanpa alasan entah berantah terus pergi begitu saja. Datang otomatis, perginya otomatis, tidak bisa kita buat sesuatu terhadap itu. Tetapi sesungguhnya cinta itu dibangun,
cinta itu diperjuangkan dan cinta itu dipertahankan. Kita nggak bisa sekedar mengkambing hitamkan bahwa cinta itu buta, dia datang dan pergi sesuka hatinya. Cinta itu bisa kita bangun. Bagi saudara yang hidup dalam sebuah pernikahan, saudara paling tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan cinta pertama, cinta mula-mula kita kepada pasangan kita untuk mempertahankan pernikahan berpuluh-puluh tahun ke depan. Tetapi kita harus tahu dengan komitmen untuk terus bangun cinta. Seperti lagunya, lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Kita harus bangun cinta. Cinta itu diperjuangkan. Ada hal yang kita korbankan demi kita bangun cinta, demi kita pertahankan cinta. Karena ketika kita cinta, maka kita akan setia. Konsep yang sama yang saya share buat saudara ini bisa dipakai juga dalam pernikahan atau hubungan saudara dalam pernikahan. Dapatkah kita jatuh cinta lebih dari satu kali terhadap orang yang sama? Jawabannya bisa, saudara. Saya pertama kali bertemu dengan istri saya waktu kami masih sangat muda. Ya, sekarang juga kami masih muda. Tetapi waktu pertama kali saya berjumpa dengan dia, saya terkagum. Terkagum pada pandangan pertama. Kemudian saya mulai suka. Saat mengenalnya lebih dekat, banyak hal yang baru yang saya temukan dari dia. Dan saya semakin cinta. Saat saya menikahinya, ternyata dia masih tetap bisa membuat saya jatuh cinta dengan cara-cara yang baru. Saat kami sudah punya anak, istri saya masih bisa membuat saya terkagum. Dan saya jatuh cinta lagi, dan lagi, dan lagi. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita kembali membuat pasangan kita terkagum dengan diri kita? Dalam pernikahan kita, kapan terakhir kali kita melakukan sesuatu, tindakan-tindakan yang meskipun itu kecil, tetapi tindakan-tindakan romantis, membuat sebuah kejutan-kejutan kecil yang membuat dia kembali terkagum dengan kita. Kapan terakhir kali kita melakukan sebuah pengorbanan yang membuat pasangan kita kembali terkagum dengan diri kita? Masih adakah perbuatan-perbuatan atau pengorbanan yang kita lakukan yang bisa menggugah hati mereka, hati pasangan kita? Terkadang kita selalu menuntut untuk mereka, untuk pasangan kita harus tetap cinta. Tetapi kita tidak pernah mau berusaha untuk buat mereka terkagum dan cinta sama kita. Cinta itu diperjuangkan. Cinta itu bukan untuk dituntut, tetapi cinta itu untuk diberi. Kalau saudara mau melihat kesetiaan yang luar biasa ada di rumah tangga saudara, mari mulai dari diri saudara, melakukan sebuah kejutan-kejutan kecil, tindakan-tindakan romantis. Mulai buat kembali pasangan saudara terkagum dengan hal-hal baru di hidup saudara. Meskipun saudara 20, 30, 40 bahkan puluhan tahun ke depan, saudara masih bisa membuat istri atau suami saudara jatuh cinta lagi dengan saudara. Karena cinta itu dibangun, cinta itu diperjuangkan, dan cinta itu dipertahankan. Ada amin saudara? Nah, mari saudara kita belajar bersama bahwa rasa kagum dapat membuat kita jatuh cinta. Dan cinta membuat kita setia. Saya sedang tidak mencoba menghilangkan peran dari komitmen dalam sebuah pernikahan ya. Tetapi saya sedang mendorong saudara untuk membangun rasa cinta. Sehingga pernikahan dan hubungan saudara bisa semakin kuat. Apa yang membuat kita bisa kuat untuk tetap mempertahankan komitmen dan kesetiaan kita? Ketika kita membangun cinta. Jangan pernah berhenti untuk membangun cinta. Saudara, mari kita renungkan kembali perjalanan hidup Paulus. Bagaimana penderitaan yang ia alami saat dia mulai melayani Tuhan. Dia tertolak oleh yang dulu teman-temannya menolak dia. Orang yang mengenal masa lalunya menolak dia. Dia diusir, dia diderah, dia dipenjara, dia dihakimi. Dia hidup berpindah-pindah dari penjara, keluar masuk penjara lagi, pindah penjara lagi, keluar masuk penjara lagi. Dan bahkan dia mengalami kapal karam. Bagi saya satu kali kapal karam itu sudah cukup untuk buat saya trauma dan buat saya mundur. Tetapi Paulus 3 kali dia mengalami kapal karam. Tetapi dia tetap setia. Bahkan dia pernah dipatuk oleh ular beludak. Keadaan
Yang sekacau apalagi yang belum pernah Paulus alami, tetapi kita melihat bahwa dia tetap mempertahankan kesetiaannya hingga akhirnya. Mari kita lihat kehidupan kita hari ini, saudara. Apa tantangan dan pergumulan yang kita alami hari ini? Mungkin hari ini kita sedang mengalami krisis. Bisnis dan usaha kita berubah mendadak. Strategi harus berubah. Kita harus keluar dari zona nyaman. Income yang dulunya besar harus mengecil. Effort yang kita lakukan harus makin besar. Ada beberapa yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kita sekarang sedang mengalami krisis di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi di tengah-tengah itu, saudara, mari kita melihat kembali kehidupan Paulus. Kemudian kita membandingkan keadaan kita hari ini dengan Paulus. Paulus tetap setia. Maukah saya dan saudara di tengah-tengah keadaan sulit ini tetap setia? Ketika Paulus di penjara, dipasung, dia tidak bisa bergerak. Tangannya tidak bisa bergerak. Orang memasung kakinya, dia tidak bisa berjalan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hal yang tidak dipasung adalah mulutnya. Dia gunakan mulutnya untuk berdoa dan memuji Tuhan. Hal apa lagi yang harus dipasung dari Paulus untuk membuat dia berhenti untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Dan mari kita lihat hidup kita hari ini. Masih bisakah kita untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan? Mampukah kita untuk tetap setia di masa-masa yang sulit? Di masa-masa yang orang pikir harusnya kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap setia sama Tuhan. Sehingga orang melihat excellent, faithful ada dalam hidupnya kita. Mereka heran, mereka bertanya-tanya, mengapa kita bisa punya kesetiaan yang luar biasa? Dan mereka bisa lihat, karena kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu terkagum dengan perbuatan Tuhan. Milikilah kesetiaan yang excellent, yang luar biasa. Yang pertama, tetap bangun komunikasi dengan Tuhan. Keep in touch. Berdoalah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bangun komunikasi. Kapanpun, dimanapun. Terus bangun kontak dengan Tuhan. Bangun komunikasi, bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap berdoa, tetap menyembah. Bukan karena sekedar kita mau, tetapi karena kita tahu bahwa itu yang harusnya kita lakukan. Dan itu yang terbaik yang dapat kita lakukan. Dan yang kedua, tetap cinta. Keep in love. Keep in love with Jesus. Tetap jatuh cinta sama Tuhan. Dengan cara kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di masa yang lalu, di masa sekarang, bahkan janjinya di masa depan. Kecaplah dan lihatlah sehingga kita dapat kembali terkagum dan jatuh cinta kembali sama Tuhan. Saya berdoa lewat dua hal yang saya bagikan kepada saudara saat ini dapat membantu saudara untuk mempertahankan dan membangun kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Bahkan kepada suami atau istri saudara, saudara bisa punya excellent, faithful. Saudara bisa punya kesetiaan yang luar biasa dengan pasangan, dengan suami istri, dan dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hikmat, untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Kami belajar tentang hal yang baru, tentang bagaimana kami untuk bisa keep in touch and keep in love. Tetap kontak dengan Tuhan, tetap bangun hubungan, tetap jatuh cinta sama Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk tetap kuat dalam kesetiaan kami, untuk tetap kuat dalam segala keadaan, tetap kuat dalam segala situasi. Kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang baik. Meskipun dalam keadaan di mana kami sulit untuk melihat Tuhan, kami mau komitmen, kami mau melakukan disiplin rohani untuk tetap memuji, tetap berdoa, tetap menyembah. Bukan sekedar karena kami mau, tetapi karena kami tahu bahwa itu yang terbaik, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang sanggup melepaskan kami dari setiap ikatan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Tidak ada yang terlalu rusak yang sanggup Engkau pulihkan dalam kehidupan kami. Tidak ada keadaan kebangkrutan, kemiskinan yang tidak sanggup untuk Engkau pulihkan, untuk Engkau berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada sakit penyakit yang terlalu parah yang tidak mampu Engkau berkati, untuk Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau memperkatakan iman, kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia, dan kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar firman ini dapat kami hidup dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami dengar,
tadi tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap jemaat Tuhan, keluarga HCC dimanapun sudah berada diberkati dengan khotbah hari ini dari seri Excellent kita, dan kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa namanya Rasul Paulus. Apa yang kita bisa pelajari? Kesetiaan. Tidak mudah untuk dia setia, di balik tantangan, halangan yang dia alami, dia masuk penjara, mau dibunuh, mengalami kelaparan, kesulitan. Tapi semua hal yang dia alami itu nggak membuat dia menjadi lemah imannya. Paulus tetap setia sampai dia tutup mata. Tidak ada tantangan, halangan apapun, dia bilang, yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Saya berdoa agar kita semua keluarga HCC dapat meneladani kehidupan daripada Paulus, kesetiaan dia sama Tuhan. Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan di rumah tangga saudara, bisnis saudara, karirmu, kehidupan pribadimu saudara. Apapun yang terjadi, tetapkan di hatimu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia sama Tuhan, akan tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Paulus mengajar kita tentang kesetiaan. Minggu ini kita bersedih, kita kehilangan seorang jemaat mula-mula daripada gereja ini, termasuk salah seorang yang ikut membangun rumah ini. Bapak Hendra Sabandar yang akrab kita panggil Koteklung, karena dedikasinya, kesungguhannya, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan. Kami beberapa waktu yang lalu gereja memberikan sebuah jabatan untuk dia sebagai seorang evangelis, karena beliau mengembalakan family, keluarga yang ada di rumah ini. Saya pribadi sangat kehilangan seorang yang sangat luar biasa, yang sangat tulus dalam pelayanan, yang sangat semangat dalam pelayanan. Kami sendiri di kantor, bahkan semua keluarga HCC merasakan betapa dia sangat mengasihi jemaat yang dia gembalakan, semua keluarga. Dia mengunjungi, dia telepon, dia hubungi, dia cari, dan dia begitu mengasihi jemaat. Saya pribadi sangat kehilangan seorang yang sangat saya andalkan juga dalam pengembalaan di gereja ini, di rumah ini. Kesetiaannya itu yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani. Kesetiaan dia sungguh-sungguh untuk tetap melayani Tuhan. Saya tahu ada pergumulan berat yang dia alami, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Untuk Cilili, anak-anak tetap kuat dalam Tuhan. Banggalah bahwa kalian punya orang tua, suami yang setia sama Tuhan. Yang sampai dia tutup mata, dia tetap melayani Tuhan. Dia selalu dukung anak-anaknya, kalian bertiga, untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak hal baik yang dia tabur di gereja ini. Dan saya tahu kesetiaannya itu tidak sia-sia. Apa yang dia tabur, dia tuai. Dan keluarga, anak-anak, Cilili sekeluarga akan menuai apa yang dia tabur. Semua jemaat sangat mengasihi Koteklung, kami semua sangat mengasihi. Belajarlah dari hamba Tuhan ini, kesetiaannya, kesungguhannya untuk melayani Tuhan. Dan apa yang dia sudah wariskan, mari kita teruskan untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi itu gak membuat kita meninggalkan Tuhan dan berhenti melayani Tuhan. Justru tantangan buat kita lebih setia sama Tuhan. Biar ibadah hari ini memberkati hidup saudara semua. Biar penyembahan hari ini menguatkan iman pengharapan saudara dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan, bersyukur buat kebaikan. Dan terima kasih buat firman yang kami pelajari hari ini. Untuk kami belajar setia sama Tuhan, seperti yang Rasul Paulus lakukan.
beratnya tantangan, hambatan, pergumulan, keadaan sulit yang dia alami. Itu membuat dia semakin setia sama Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, untuk Koteklung, Pak Hendra Sabandar, yang Tuhan taruhkan di rumah ini, ikut membangun sejak awal di rumah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya Tuhan, melayani di rumah ini. Terima kasih untuk sebuah teladan hidup yang luar biasa, yang dia lakukan, yang dia praktekkan, yang dia buktikan, yang dapat kami lihat sendiri tentang kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Di masa sulit, di masa sukar pun dia tetap setia melayani Tuhan. Bapak terima kasih, hamba berdoa, kuatkan istri, kuatkan anak-anak. Ada pengharapan dalam Tuhan, ada kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Dan aku percaya Roh Kudus pasti tolong keluarga ini, kuatkan mereka semua. Dan hamba bersyukur, terima kasih untuk semua CG Family Tuhan, yang sudah dia bangun, yang sudah dia gembalakan dengan baik. Kami percaya semua leaders, pemimpin di CG Family akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, tetap setia melayani Tuhan. Bapak terima kasih buat semua keluarga HCC, kami semua sehat dalam nama Yesus, kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus, semua jemaat sehat diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini kami dipelihara, ditolong oleh Tuhan, kami sehat dalam nama Yesus. Bisnis kami, karir kami, kuliah, sekolah kami diberkati, ditolong Tuhan, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat semua persembahan benih taburan jemaat di rumah ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Kami akan menuai dalam kelimpahan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan kau diberkati Tuhan, bahkan kau menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, kembalilah kepada keluargamu dan aktivitasmu dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.